Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam 2025. Perkenalkan, nama saya Nelly Rububiati SPDI dengan nomor induk mahasiswa 42500111182. Mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Pada hari ini 15 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 17 Jakarta kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh makna dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada baik semua ya. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah sekarang sebelum kita mulai, Ibu mau cek dulu kesiapan belajarnya ya. Bukunya sudah dikeluarkan semua. Ya, kelasnya sudah disapu ya, sudah bersih ya, alhamdulillah. Ibu absen dulu. Siapa yang nggak masuk? Alvin, kenapa Alvin? Alvin sakit. Terus siapa lagi? Udah. Alhamdulillah cuma satu ya. Mudah-mudahan Alvin cepat sembuh. Ya, mudah-mudahan sakitnya mengangkat dosa-dosanya. Ya, menghapus dosa-dosanya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Sebagai bangsa Indonesia, supaya kita tetap mencintai bangsa kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Sebelum lanjut materi, Ibu akan menyampaikan satu motivasi, yaitu kata-kata buat kalian hari ini. Kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian inginkan, tapi kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Jadi kalau kita mau sesuatu harus berusaha. Ada pepatah Arab mengatakan man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat. Jadi kalau punya sesuatu, punya keinginan ingin dicapai, maka harus berusaha. Walaupun mungkin ke sekolah itu capek, ke sekolah banyak tugas, tapi karena kita punya keinginan untuk merubah masa depan, kita harus usahakan. Dilawan rasa capeknya, dilawan rasa malasnya. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Sama-sama ya. Bawa Quran semua? Ya, silakan dibuka Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin tubazzir tabzir innal mubazzirina
Sadaqallah. Hari ini kita akan mempelajari yaitu materi menjalani hidup yang bermanfaat. Nah, kita hidup di dunia ini harus menjadi orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, silakan. Jadi kemarin bahas tentang cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman. Terus cabang-cabang imannya ada berapa? Ada 3 Bu, cabang iman dimensi hati, cabang iman dengan lisan, cabang iman dengan perbuatan dan anggota badan. Oke, cabang iman anggota badan seperti apa contohnya? Sedekah, ya, terus Salat Bu. sholat. Oke, sholat, sedekah. Nah, hari ini juga kita akan membahas cabang-cabang iman yang dimensi perbuatan atau ya dimensi perbuatan, yaitu nah kita hari ini akan belajar tentang cabang iman dimensi perbuatan yang berkaitan dengan hidup. Dilarangnya kita untuk berbuat poya-poya, dilarangnya kita untuk melakukan hasad, dilarangnya kita untuk melakukan riya dan sum'ah, bahkan takabur. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah, model pembelajarannya adalah problem based learning. Jadi nanti Ibu akan memberikan suatu kasus untuk kalian dibahas di dalam kelompok tersebut, ya. Nah, di situ peserta didik diharapkan bisa menganalisis pengertian dan contoh perilaku poya-poya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Nah, kalian sudah harus bisa menganalisis. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ihwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Tadi teman kita sudah menyampaikan, membacakan surah Al-Isra ayat 26, 27, membahas tentang dilarangnya kita untuk melakukan hidup boros, poya, berlebihan. Mengapa? Karena kalau kita berlebih-lebihan, berpoya-poya itu sama seperti saudaranya setan, ya. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Oke, coba fokus ke depan. Nah, ini gambar. Ini ada 4 gambar. Gambar yang pertama. Coba gambar yang pertama. Gambar yang ini. Ini gambar apa nih? Ya, silakan. Orang yang suka buang-buang makanan. Nah, ini pernah nggak kita buang-buang makanan? Pernah ya? Astagfirullahalazim, ya. Iya, pernah ya? Ya, jadi mulai hari ini kita belajar untuk tidak buang-buang makanan, ya. Karena apa? Karena kalau buang-buang makanan temennya syaitan, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Terus yang selanjutnya, nih gambar apa ini? Ayah, apa tuh? Amirin harta, ya.
Dilihat dari mana tuh memamerkan harta? Pakai emasnya berlebihan ya, sampai seluruh badan pakai emas berlebihan dan dipamerkan di media sosial ya. Nah, itu apakah diperbolehkan dalam Islam? Dilarang untuk memamerkan ya, memamerkan harta ya. Yang selanjutnya ya, itu kira-kira gambar apa? Kamu oh, ini ciri contoh orang yang berpoya-poya ya. Kita juga dilarang untuk menghambur-hamburkan uang. Walaupun uang itu punya kita, walaupun uang harta itu kita usahakan, tapi tetap tidak boleh berpoya-poya. Tetap harus memikirkan saudara kita ya, tetap harus memikirkan teman-teman kita yang mungkin secara ekonomi di bawah kita. Dengan cara apa? Dengan cara berzakat. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersedekah. Jadi jangan egois. Nah, kalau poya-poya, ini kan harta saya, terserah saya untuk apa? Nah, itu namanya kita egois. Makanya kita harus yang namanya zakat itu supaya kita memupuk rasa sosial kita terhadap saudara-saudara kita. Ya. Dengki, nah, tidak suka kalau ngeliat orang lain senang, biasanya gitu ya. Ya, mudah-mudahan di kelas ini tidak ada. Amin, Allahumma amin ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Ya, di sini ada berpoya-poya. Pengertian poya-poya adalah sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuannya senang-senang, manfaat, tidak manfaat ya. Atau mungkin ya contohnya apa? Beri barang yang nggak penting. Nah, itu termasuk poya-poya. Wah, ada yang baru nih, punya lipstik padahal. Di rumah punya lipstik. Ya, ada buy one get one, dia beli. Nah, itu contohnya orang yang poya-poya ya. Bisa dipahami? Ya, bisa dibayangkan ya bagaimana orang yang poya-poya ya. Ya, oke, lanjut lagi. Sumah ini adalah orang yang suka pamer tapi dengan ucapan. Ya, contohnya nih dia cerita nih, aduh alhamdulillah tadi malam saya bangun. Biasanya sih bangun buat sholat tahajud. Dia cerita. Nah, itu namanya sum'ah. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nih ada juga ria. Nah, kalau ria dia pamer dengan cara perbuatan supaya perbuatan itu dipuji oleh orang lain. Ya, dipuji oleh orang lain ya. Dengan cara mungkin dia sholat tapi niatnya supaya apa? Dilihat oleh orang lain. Contoh misalnya masjid kita di lantai 2. Supaya dilihat orang lain, misalnya kakak kelasnya atau temannya di atas, dia naik dulu ke lantai 3, bawa mukena, tenteng mukena setiap hari supaya apa? Dilihat oleh teman-teman, oh dia rajin untuk ibadah. Itu namanya riya. Kayak seperti itu ya. Nah, itu namanya riya. Tapi dia ngomong nggak? Tidak. Ya, tapi kalau dia berbicara itu namanya sum'ah. Nah, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah takabur. Nih biasanya temenan juga sama si riya, takabur ini. Biasanya orang riya, dia juga takabur. Apa itu takabur? Sombong, merasa dirinya lebih baik. Lebih apa lagi? Lebih tinggi. Pokoknya saya si paling gitu ya. Nah, itu namanya takabur ya. Saya yang paling pinter di kelas ini, baca Quran saya yang paling bagus di kelas ini. Nah, itu namanya takabur. Bahkan bisa juga merendahkan orang lain. Biasanya takabur seperti itu ya. Selanjutnya hasad. Nah, ini dia hasad. Hasad ini biasanya sifat iri dengki. Nah, ada orang lain misalnya jualan tetangganya rame, dia nggak rame, dia iri, ya. Oh, dia mah jualan pakai hal-hal yang tidak baik, pakai jimat, iya, kira-kira seperti itu ya, ya dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya dia nggak suka orang lain bahagia,
Itu orang yang nggak semangat nih. Kita kasih main dulu ya, permainan. Ice breaking apa yang sikut gimana? Sikut, sakit, sikat. Oke. Silahkan nanti depan-depanan ya. Yang mau diambil adalah pulpen. Salah satu pulpen. Ya, kalau ibu bilang sikut, pegang sikutnya. Kalau ibu bilang sakit, pegang perut. Kalau sikat, ambil pulpennya ya. Ambil pulpennya, siapa yang bisa mendapatkan? Sudah siap? 1, 2, 3, sikat. Belum siap ya? Belum siap. Sekali lagi kita ulangi ya. 1, 2, 3. Siku. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Belum. Ulang lagi. Siku. Sakit. Di kasus ya, ini yang akan dipecahkan oleh kelompok kalian masing-masing. Sudah siap? Udah selesai? Udah. Kalau sudah siap, silahkan dimulai dari kelompok 1. Ya, dipersilahkan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan studi kasus The Good Deeds Selfie, yang artinya tentang orang yang berbuat baik tetapi sambil mencari pengakuan atau pujian dari orang lain. Namanya Adam, dia kelas 10. Dia dikenal sebagai seorang siswa yang pintar, aktif berorganisasi, dan memiliki pemahaman agama yang baik. Masalah yang dihadapi. Kasus pertama, kompetisi kebaikan Sum'ah. Adam ditunjuk sebagai koordinator pengumpulan donasi pakaian bekas untuk korban bencana. Ia bekerja keras memastikan setiap barang dicatat dengan rapi. Namun, setiap kali ada teman atau guru yang lewat, Adam akan sengaja meninggikan suaranya saat memberi instruksi dan memastikan ia terlihat sedang mengangkat kardus-kardus berat. Meskipun ada relawan lain yang bisa melakukannya, ia berharap usaha ini dilihat oleh guru pembina OSIS agar ia dinilai sebagai siswa yang paling peduli dan berpeluang naik jabatan di OSIS. Kasus kedua, pujian di media sosial Ria. Adam baru saja selesai melaksanakan khataman Al-Quran dan sholat duha di sekolah. Ia merasa bangga dan ingin membagikan momen ini. Ia kemudian mengunggah Instastory dengan caption yang terkesan merendah tapi sebenarnya mengharapkan pujian. Alhamdulillah selesai duha dan khataman di tengah kesibukan OSIS. Semoga istiqomah walau kadang malas. Jangan lupa positif vibes ya teman-teman. Ketika ada yang membalas story-nya dengan pujian, Adam akan membalas dengan kalimat seperti, saya kan bukan siapa-siapa, cuma berusaha sedikit. Dampaknya, beberapa teman dekat Adam mulai merasa risih. Mereka melihat Adam sebagai orang yang haus pengakuan. Mereka berpendapat bahwa kebaikan Adam terasa tidak tulus dan hanya dijadikan konten atau alat untuk mendapatkan posisi. Di sisi lain, Adam sendiri mulai merasa lelah karena ia selalu berusaha terlihat sempurna dan paling rajin, bukan karena ia benar-benar menikmati ibadah dan pengabdian itu. Bagaimana Adam dapat mengendalikan dirinya saat melakukan kegiatan OSIS atau kasus pertama, agar fokusnya tetap pada membantu korban bencana, bukan pada pengakuan dari guru atau teman. Berikan 2 tindakan konkret yang bisa ia lakukan di lapangan. Solusi praktis, Adam harus ingat niat awalnya bantu karena Allah. Lebih baik kerja diam-diam, ajak teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya. Jadi tadi menceritakan Adam. Adam ini sebenarnya anak OSIS ya, tapi dia sukanya pamer ya. Nah, silahkan dilanjut untuk kelompok 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi studi kasus jebakan diskon dan tren. Jadi, dia adalah Risa, 16 tahun dari kelas 10. Risa adalah anak tunggal dari keluarga kelas menengah. Orang tuanya bekerja keras dan dia tuh diberi uang sakuan mingguan tuh cukup besar, Rp150.000. Ia juga sering dapat duit tambahan dari neneknya. Secara umum tuh Risa nggak pernah kekurangan uang. Masalah yang dihadapi Risa yang pertama adalah terpengaruh media sosial dan tren. Kemudian sikap boros terhadap diskon. Risa memiliki kelemahan terhadap diskon besar atau promo buy one get one. Kemudian tekanan lingkungan sosial serta dampaknya ia jadi sering kehabisan uang sebelum tanggalnya dan berujung mengutang. Jadi pertanyaan diskusinya yaitu yang pertama, identifikasi sifat foya-foya. Berdasarkan kasus Risa, sebutkan perilaku spesifik yang mencerminkan sifat foya-foya atau boros. Jadi ia itu sering membeli barang hanya karena diskon atau promo, bukan karena kebutuhan. Contohnya ia membeli 3 lip tint padahal lip tint lamanya itu masih ada, belum habis. Yang kedua, analisis akar masalah. Apa yang menjadi penyebab utama Risa sulit mengendalikan pengeluarnya? Sebutkan faktor internal dan eksternalnya. Risa boros karena faktor internal. Dia itu nggak bisa bedain kebutuhan dan keinginan. Dan juga FOMO. FOMO itu fear of missing out, rasa takut ketinggalan hal yang lagi populer atau lagi seru di masa itu gitu. Dan eksternalnya dia itu terpengaruh dari media sosial dan teman-temannya yang konsumtif. Konsumtif itu gampang tergoda untuk belanja walaupun dia tuh nggak perlu barang itu. Yang ketiga itu solusi jangka pendeknya. Jika Anda adalah teman Risa, saran praktis apa yang akan Anda berikan kepadanya untuk mengelola uang saku sebesar Rp150 agar tidak habis Rp150.000 agar tidak habis dalam 3 hari. Supaya uangnya nggak cepat habis, Risa bisa buat daftar kebutuhan seperti membatasi pengeluaran harian, bawa uang secukupnya, dan menunda beli barang yang nggak penting. Sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi membahas tentang Risa yang suka foya-foya ya, tidak mau ketinggalan dengan tren atau disebut dengan FOMO. Silakan untuk kelompok berikutnya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azami Arkaan. Saya Pramita Putri Anjani. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Studi kasus di sini adalah bayangan di panggung keberhasilan. Jadi, ada ada anak kelas 10 yang berumur 16 tahun. Namanya tuh Luna. Dia ini tuh berbakat di bidang seni dan dia nilainya tuh stabil. Rata-ratanya tuh 85. Namun si Luna ini tuh sering mementingkan dirinya tuh dengan sahabatnya. Nah, sahabatnya ini tuh dia tuh mahir di bidang akademis dan juga menjuarai lomba-lomba. Jadi si Luna ini tuh merasa iri kepada sahabatnya, nggak mau sahabatnya ini senang-senang gitu. Terus pertanyaan diskusi di sini, definisi dan jenis. Jelaskan apa itu hasad atau iri dengki. Bedakan antara hasad murni atau berharap hilangnya nikmat orang lain dan ghibah, ingin memiliki kebaikan seperti orang lain tanpa berharap hilangnya nikmat tersebut. Perilaku Luna termasuk yang mana? Akar masalahnya, mengapa Luna menjadi hasad?
Sebutkan faktor perbandingan sosial, rendah diri, atau kurang bersyukur. Strategi menghindari hasad. Jika Anda adalah mentor Luna, berikan 3 langkah praktis agar Luna dapat mengalihkan fokusnya dari Maya ke dirinya sendiri, sehingga ia bisa merasa lebih damai dan bahagia. 4. Menyikapi keberhasilan orang lain. Bagaimana cara yang benar atau sesuai ajaran agama dan etika sosial bagi Luna untuk merespon keberhasilan Maya agar tidak memicu sifat hasad dalam dirinya. Terakhir, pentingnya bersyukur. Bagaimana rasa syukur atas bakat yang Luna miliki atau bermain gitar nilai stabil dapat menjadi penawar paling ampuh untuk menghilangkan sifat hasad. Saya akan menjawab hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, hasad adalah perasaan tidak senang, iri terhadap keberhasilan, kelebihan, atau kebahagiaan orang lain. Perbedaan hasad murni dan gibtah adalah hasad murni itu timbul dari hati yang tidak bersih, disebabkan oleh rasa sombong, iri, dan tidak rela melihat kebahagiaan orang lain. Sedangkan gibtah adalah iri yang baik, ingin seperti orang lain tanpa ingin nikmatnya hilang. Dan Luna termasuk hasad yang murni karena ia ingin menyaingi sahabatnya sendiri. Yang kedua, perbandingan sosial, rendah hati atau kurang bersyukur. Sifat hasad timbul karena Luna tidak puas dengan nikmat yang diberikan Allah dan merasa iri ketika nikmat orang lain atau Maya, sahabatnya sendiri, lebih besar. Yang ketiga, fokus. Fokus pada keyakinan diri. Ajak Luna untuk mengenali dan mengembangkan bakat serta potensinya sendiri. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Bimbing Luna untuk selalu bersyukur atas apa yang telah ia miliki, sekecil apapun. Membuat tujuan pribadi. Dorong Luna untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya. Yang keempat, cara yang benar bagi Luna untuk merespon keberhasilan Maya adalah dengan bersikap lapang dada dan turut senang atas pencapaian orang lain. Luna dapat mengubah hasad menjadi gibtah, yaitu dengan menjadikannya motivasi untuk berprestasi dan memperbaiki diri tanpa mengharapkan nikmat Maya hilang. Yang kelima, karena rasa syukur akan menumbuhkan kepuasan dan ketenangan hati. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya Rakhil Maryam. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami studi kasusnya sang juara yang sulit diajak kerjasama. Reno, berusia 16 tahun, adalah siswa yang sangat cerdas. Ia selalu menduduki peringkat 1 di kelas 9 dan saat ini ia juga memimpin peringkat di kelas 10. Ia juga menguasai hampir semua mata pelajaran, terutama matematika dan fisika. Ia juga memenangkan beberapa kompetisi olimpiade tingkat kabupaten. Reno sangat dihormati oleh guru-guru, tetapi tidak begitu disukai oleh sebagian besar teman-temannya. Masalah yang dihadapi: merasa lebih unggul secara intelektual. Reno memiliki keyakinan bahwa ia jauh lebih pintar dari teman-temannya. Menolak kritik dan saran. Dalam diskusi kelompok atau proyek sekolah, Reno selalu ingin idenya yang digunakan. Memandang rendah kesalahan orang lain. Saat temannya Bima mendapatkan nilai jelek pada ulangan fisika, Reno tidak menawarkan bantuan. Dampak dari masalah ini adalah isolasi sosial, seperti teman-temannya mulai enggan bekerja sama dengan Reno. Stagnasi belajar, yaitu karena Reno merasa sudah tahu segalanya. Ia mulai berhenti mendengarkan guru atau belajar hal-hal yang justru penting sebagai fondasi.
Pertanyaan diskusi. Yang pertama, identifikasi sifat takabur. Sebutkan satu perilaku spesifik dari Reno yang jelas menunjukkan sifat takabur atau sombong. Jawabannya, Reno mengabaikan bantuan guru. Reno tidak menawarkan bantuan pada gurunya saat mengalami kesulitan. Yang kedua, dampak negatif. Selain diisolasi secara sosial, dampak buruk apalagi yang bisa timbul dari sifat takabur Reno terhadap perkembangan dirinya sendiri dalam hal belajar dan karakter? Jawabannya, menghambat kemajuan diri atau kehilangan kesempatan belajar karena Reno merasa dirinya sudah tahu segalanya dan percaya diri. Yang ketiga, mengubah sudut pandang. Bagaimana seharusnya Reno memandang kepintarannya dan kemenangannya dalam Olimpiade? Bagaimana ia bisa mengubah pola pikirnya dari aku yang terbaik menjadi aku bersyukur dan akan terbagi? Jawabannya dengan cara fokus pada syukur, yaitu introspeksi dan refleksi, dan fokus pada berbagi, yaitu empati dan tindakan positif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 4 kelompok tadi sudah menjelaskan bahwa apa itu hasad, apa itu takabur, apa itu foya-foya, sum'ah, dan ria. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kira-kira ada yang mau bertanya tentang materi ini? Ada yang mau nanya? Oh iya, silakan. Sebentar. Apakah kita boleh iri dengan orang pintar atau orang seperti yang kita inginkan? Terima kasih ya Ransi. Tadi teman kita yang bernama Ransi ya Ransi bertanya, apakah boleh kita iri dengan orang lain? Contohnya, dia kaya banget nih, dia suka sedekah. Terus apa lagi? Dia pinter, tapi nggak pelit ilmu. Boleh tidak? Kira-kira seperti itu kita iri. Boleh tidak? Boleh. Ya boleh kita iri ya. Boleh iri dengan ada 2 tipe orang yang boleh kita iri sama dia, sama mereka. Yang pertama adalah orang yang punya harta tapi rajin sedekah. Orang punya harta nggak pelit. Orang punya harta dermawan. Ya. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu tapi dia mengamalkan, tidak pelit untuk mengamalkan. Contohnya dia bisa matematika, terus temannya nanya dia jawab, dia menyampaikan, ya menjelaskan. Nah, itu kita boleh iri dengan 2 tipe orang seperti itu. Nah, coba Ibu mau bertanya nih, apa contoh hasad? Tahu contoh hasad nggak? Hasad, ya, contoh hasad. Iri, contohnya kita nggak senang kalau dia dapat nilai bagus. Nggak senang kalau ngeliat dia nilai bagus, ya. Terus contoh sombong. Ini sini ada yang menjawab nggak? Contoh sombong. Contohnya dia sombong. Sombong kayak dia merasa paling baik, Merasa paling baik, merasa paling pintar. Ya, insya Allah sudah paham semua ya. Ya, dengan materi yang tadi, poya-poya paham ya? Ya, apa contohnya poya-poya? Ngambur-ngamburin uang, beli barang yang tidak penting, itu poya-poya, ya. Apapun diusahakan, sampai-sampai apa? Pinjol untuk beli sesuatu yang supaya tidak ketinggalan yang namanya tren. Ada sekarang ya orang pinjol, bahkan Shopee pay letter untuk apa? Memenuhi keinginan, ya. Ingat Ibu bilang apa di awal? Tidak semua keinginan bisa kita dapatkan, ya. Tapi apa? Kalau mau mendapatkan keinginan kita, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita usahakan. Jadi, jangan karena FOMO kita pinjol atau meminjam untuk memenuhi yang kita inginkan. Hiduplah sesuai dengan apa yang kita
ya yang kita mampu ya. Ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Kiara Syariza. Jadi kesimpulannya, sifat-sifat tercela itu seperti yang tadi disebutkan, foya-foya, ria, dan takabur dan juga hasad itu harus dijauhkan karena itu dapat menjadi penghalang hidup kita yang penuh berkah. Islam mengajarkan umatnya untuk mengganti sifat tersebut menjadi kesederhanaan, keikhlasan, kerendahan hati, dan rasa syukur. Jadi itu Bu kesimpulannya. Terima kasih, beri aplaus. Terima kasih untuk kesimpulannya. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk tidak apa? Tidak apa? Tidak iri. Berarti harus ikhlas. Ya, tidak sombong, tidak ria, harus apa? Ikhlas. Ya. Tidak poya-poya, harus sederhana, ya. Kita nggak boleh sombong. Kalau sombong berarti temannya setan. Contohnya setan itu diusir dari surga karena dia sombong, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, untuk melihat apakah kalian sudah paham atau belum, Ibu kasih soal, ya. Tolong dikerjakan ya soalnya ya. Ya, tolong dibagikan. Belum? Belum. Ya, ini gumulan. Setelah pembelajaran ini apa kira-kira yang dapat kita ambil refleksinya buat diri sendiri? Harus selalu bersyukur ya, nggak boleh boros, harus memanage keuangan, apalagi nggak boleh sombong, nggak boleh pelit ilmu, apalagi nggak boleh iri ya, dengki, nggak boleh pamer, harus ikhlas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya setelah pembelajaran ini kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dulu materi untuk hari ini. Ibu tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mempersiapkan ya, segala sesuatunya sebelum Ibu sampai di sini. Mari sama-sama kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.